dan baik sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, hari ini kita akan melanjut materi. Ada satu lagi yang belum dibahas, yaitu turunan implisit, itu masuk ke UTS. Oke, kita mulai saja ya. Nah, waktu minggu lalu kita sudah belajar turunan sampai perkalian, pembagian, terus saat ini ada sedikit yang perlu kita pelajari juga terkait turunan. Ternyata turunan itu nggak hanya satu kali, ternyata bisa diturunkan berkali-kali. Contohnya seperti yang sudah ada di monitor. Di sini diperlihatkan misalkan fx sama dengan 2x min 4x pangkat 2, lalu pangkat 2 plus 7x ya, min 8. Nah, turunan pertama menjadi ini. Lalu didapatkan bahwa 2 kali 3 6, x pangkat 2 3 kurangi 1 pangkat 2, 4 kali 2 8 min 8, x pangkat 1, 7x turunnya 7, turunan 7 nanti 0, turunan 8 x jadi 8, turunan 6x pangkat 2 jadi 12x, dan seterusnya. Ini turunan 2 dan seterusnya. Nah, bentuk yang ini turunan keempatnya itu sama dengan 0. Lalu apakah ada notasi turunan? Nah, ternyata untuk menuliskan turunan ini ada beberapa penulisan. Yang pertama, notasi yang F aksen. Turunan pertama itu F aksen, turunan kedua itu F double aksen, turunan ketiga itu F aksennya T3. Lalu mulai dari yang keempat itu kayak pangkat tapi diturunin, turunin dikurung maksudnya. Jadi F dalam kurung 4 gitu ya, X. Artinya ini derivatif keempat dari fungsi fx gitu. Untuk notasi Y sama seperti yang fx, cuma ini langsung Y aja. Biasanya kan kita nulisnya Y sama dengan 3x pangkat 6. Nah, turunan pertamanya tinggal pakai aksen aja. Berarti jadinya 6 kali 3 18, x pangkat 6 kurangi 1 5. Nah, seperti itu. Lalu mulai dari 4 juga sama, ditulisnya jadi Y pangkat seperti pangkat ya, dalam kurung 4. Lalu notasi yang D ini pakai dx Y atau dx dari si fungsinya. Nah, turunan pertama ya dx ya, turunan kedua ini D-nya kayak pangkat 2, turunan ketiganya D-nya pangkat 3, turunan keempat D-nya pangkat 4, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini penulisannya dxy jadi D pangkat n ya, derivatif ke n dari x pada fungsi y. Nah, kalau notasi Leibniz yang d dx, turun pertamanya d dx, turunan keduanya d pangkat 2 y per dx pangkat 2. Jadi ini tetap ya bacanya turunan ketiga aja gitu dari dx. Nah, dx itu variabelnya x berarti ya. Atau bentuk umumnya ya d pangkat n y dx pangkat n. Tapi sebenarnya tetap ya ini mengindikasikan atau mengartikan bahwa turunan ketiga. Seperti itu. Nah, lalu kita praktekkan. Di sini ada bentuk yang trigonometri. Nah, jadi fungsinya adalah Y sama dengan sin 2x. Nah, diturunin dx-nya sama dengan cos 2x. Nah, dikali 2. Dari mana? Ini kan harusnya sin x. Ternyata ini bukan x, yaitu 2x.
Sehingga ini kita misalkan U, ya udah pakai aturan rantai. Lalu ya, berarti sin turunan dari sin cos U. U-nya itu kan 2x dikali turunan dari 2x, turunan dari U ya. 2x turunannya 2, taruh depan listnya biar rapi. Nah, kira-kira gitu. Turunan keduanya, penulisannya pangkat 2, x pangkat 2 ya. Nah, sama turunan dari cos itu min sin U. Nah, lalu depannya kan 2 dikali turunan dari 2x yaitu 2. Jadi 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 dan seterusnya. Oke. Dan seterusnya. Tadi udah kalau oke lah, satu contoh lagi ya yang bentuknya normal ya, bukan trigonometri. Misalkan Y sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 6. Misalkan cari turunan ke-6 dari Y. 6 ya. Ya udahlah, udah tahu ditulis. Y turun pertamanya 3 kali 5 15, x pangkat 5 kurangi 1 4 ditambah 2 kali 6 12, x pangkat 6 kurangi 1 5. Turunan keduanya 15 kali 4 60x pangkat 3 ditambah 12 kali 5 60x pangkat 4. Banyak juga. Turunan ketiga 60 kali 3 180 pangkat 2 ditambah 240x pangkat 3. Turunan keempat 360x ditambah 720x pangkat 2. Turunan kelimanya 360 ditambah 720. Salah ya. 720 kali 2 di sini. Berarti 1440x. Turunan ke-6. Ya, ini udah 0 ditambah 1440. Selesai. Nah, jadi turunan ke-6 dari Y sama dengan 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 6 adalah Y turun ke-6 1440. Selesai. Gitu. Nanti di UTS ini soalnya muncul. Nanti kita bahas soal UTS. Nah, satu materi lagi yang akan muncul di UTS adalah materi turunan implisit ya, seperti ini. Nah, kira-kira bentuk di sini seperti ini, bacanya nanti silahkan dibaca di bukunya. Mana ya? Nah, di sini saya balik lagi di slide ini. Di matematika itu kadang agak lucu ya. Lucunya gimana? Di sini. Nah, kalau untuk ini kita kan tahu Y sama dengan 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 6. Nah, artinya Y itu sebenarnya yang ini. Kalau misalkan saya punya fungsi Y kuadrat, artinya apa? Berarti yang kanan ini si 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 6 pangkat 2. Sama ya. Nih, jangan sampai ngelamun di sini ya. Harus paham. Atau misalkan Y pangkat 3 itu artinya ya yang kanan ini ya, 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 6 berarti pangkat berapa? Pangkat 3. Sehingga kalau misalkan ada fungsi yang kayak gini, Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 3, oke, sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini benar ya. Yang mana Y ini seperti ini, Y juga seperti ini. Cuma yang ini pangkat 2, yang suku kedua itu pangkat 3.
Nah, pertanyaannya, bagaimana menurunkan? Nah, ternyata kayak gini. Untuk menurunkannya itu agak lucu. Nah, lihat yang bagian ini. Ternyata ini sebuah fungsi. Misalkan ini U pangkat 2. Oke ya. Berarti apa? Aturan rantai kita mainkan lagi seperti nurunkan tadi ya. Sin itu sin 2x ya tadi diturunkan mana? Di sini sin 2x diturunkan jadi turunan sin dulu jadi cos 2x. Lalu turunan fungsi dalamnya yaitu 2x, turunannya yaitu 2. Jadi 2 cos 2x gitu. Nah, untuk yang ini juga nanti ada kalanya menggunakan itu. Bagaimana? Nah, kita mulai pembahasannya. Dasarnya tadi nanti ada turun rantainya. Nah, contohnya di sini ada y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3. Nah, ini kan fungsinya kok y-nya ada banyak. Biasanya kan y sama dengan sesuatu lah ya. Nah, sehingga cara menurunkan ini kita bisa menggunakan turun implisit. Bagaimana? Yaitu setiap sukunya, ini kan ada 3 ya sukunya. Suku yang y pangkat 3, suku y yang y 7y, dan suku yang x pangkat 3. Jadi tiga-tiganya diturunin masing-masing ya. Nah, gitu. Sehingga didapat. Nah, nanti pada saat menurunkan itu tujuannya itu apa? Ya tetap tujuan itu kan kita menurunkan fungsi y. Jadi nanti turunannya turunan dari fungsi y ya berarti dy dx ya, turun dari fungsi y terhadap variabel x sama dengan bla 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 atau seperti ini. Nah, di contoh yang ditampilkan ini cara menurunkannya adalah oke, sebentar. Ini soalnya ada 4x kuadrat. Oh, beda soal. Ya udah, kita bahas. Ternyata ini beda soal sama yang slide sebelumnya ya. Apakah hapus ya? Perasaan enggak? Oke lah, kira-kira gini. Cari turunan dari 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Nah, ini ya. Nah, cara menurunkan yang pertama, ruas kiri diturunkan. Nah, jadi ini ruas kanan diturunkan. Sebenarnya ini langsung per suku aja nggak apa-apa. Nah, yang pertama turunan dari 4x kuadrat min y. Nah, 4 kuadrat kali y ya. Ini kan aturan rantai. Nah, berarti ini kan bentuk perkalian. 4x kuadrat dikali y. Turunannya apa? Masih ingat ya? F aksen G ditambah F G aksen. Misalkan ini F, ini G. Berarti turunan dari 4x kuadrat ya 8x dikali G. G-nya itu Y. Ditambah F-nya itu yang ini masih tetap 4x kuadrat. G aksennya berarti turun dari Y. Turun dari Y adalah dx. Gitu. Lalu kalau turunan dari Y pangkat 2 atau Y pangkat 3 gimana? Yang kayak tadi, karena berarti Y itu kan fungsi dalam. Ya berarti yang pertama diturunkan 3Y. Nah, Y pangkat 3 berarti 3Y kuadrat. Turun dari si Y-nya, fungsi dalamnya yaitu dx. Nah, jadi gitu. Kalau turun dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat dikali dy dx. Oke, selesai untuk bagian yang ini. Lalu turunan dari min 3y ya, turunan dari min 3, turunan dari y ya dy dx, turunan dari x pangkat 3 jadi 3x kuadrat. Lalu ke bawah yang ada dy dx yang dikumpulkan berarti 4x kuadrat ini. Lalu min 3 di sini. Nah, yang enggak ada berarti yang ini taruh kanan, sama yang ini taruh masih di kanan ya. Lalu ddx sama dengan seperti ini, sehingga
dy dx sama dengan 3x kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3. Oke, kita contoh soal yang lain. Oke, ini harus paham ya, jangan ngelamun biar nanti masih ada 2 contoh soal. Nanti habis itu baru kita bahas soal yang kemungkinan keluar di UTS. Oke. Di sini cari turun dari fungsi berikut. Ya udah kita turunin ini masing-masing aja. Kita turunkan jawab. Berarti saya pakai tulisan dx saja ya. Dx dari 4x kuadrat pangkat 3 terus ditambah dx dari 7x y kuadrat sama dengan dx dari sebentar kalau nulisnya pakai dx kayaknya agak sedikit salah ya. Coba kita lihat makanya apa beliau ini dx ya. Ya, dx. Coba dx. Oke, tapi benar sih benar. Karena y itu kan variabelnya di dalamnya sebenarnya ceritanya kan sebuah fungsi yang memuat x sebenarnya. Jadi sebenarnya benar ya. Oke, kita lanjut. Turun dari 4x pangkat 3 ya, berarti 4 kali 3 12, x pangkat 3 kurangi 1 2 ditambah. Nah ini nih, ini lucu ya, berarti ini pakai yang f aksen g ditambah fg aksen, intinya ada 2. Tapi sebenarnya nggak usah pakai rumus itu. Kalau ngerjain ini kita ngerjainnya gini aja, turunin yang ini 7x turunin jadi 7, yang y nya tulis ulang y kuadrat, ditambah sekarang turunin yang kanan. Nah 7x ini masih sama, turunin yang kanan yang y kuadrat berarti 2y dikali tadi dy dx, tadi udah dijelaskan ya di slide sebelumnya, sama dengan 2y pangkat 3 berarti 3 kali 2 6, y pangkat 2 dikali dy dx. Nah yang ada dy dx nya taruh di kiri. Oke, berarti yang ini dan suku yang ini ya, suku yang 2 ini kita taruh kanan, berarti 7x dikali 2y dy dx, ini min 6y kuadrat dy dx sama dengan ini pindah kanan jadi min 12x kuadrat min 7y kuadrat. Oke, dy dx nya taruh depan, dy dx dalam kurung ini kita tulis ulang. Oke, berarti 7x min 2y mobil ke bapak, 7x min 2y 7x kali 2y. Oh 7, waduh ini kayaknya diulangi lagi, 7x 2y. Oke, kayaknya harus dirapihin nih. Ini dirapihin aja ya biar gak ambigu. Jadi ini 7 kali 2 xy, 7 kali 2 14 xy. Nah gitu ya. Oke, udah bener. Oke, dihapus. Berarti ini 14 xy dikurangi 6y kuadrat, 6y kuadrat sama dengan yang ini
min 12x kuadrat min 7y kuadrat. Berarti dy dx sama dengan, kita yang dalam kurung taruh ke kanan jadi penyebut, min 12x kuadrat min 7y kuadrat per 14xy min 6y kuadrat. Selesai. Nah, tapi bisa jadi ya, ada jawaban yang lain. Kenapa? Jadi bentuknya nggak kayak gini. Oke, jangan heran di bagian sini, dari sini. Oke, dari sini pindah ke sini. Yang ada di dx-nya kita taruh kanan. Oke, jadi ini 12x kuadrat plus 7y kuadrat sama dengan 6y kuadrat dx terus 14xy. Oke, min 14xy dy dx. Nah, sehingga di sini 6y kuadrat ini dy dx ya, dikali 6y kuadrat min 14xy. Nah, di kamar neng plastik. Nah, di sini jadinya 12x kuadrat plus 7y kuadrat per 6y kuadrat min 14xy sama dengan dy dx. Apakah ini jawabannya beda? Ini jawabannya sama ya. Ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan. Jadi hanya penulisannya aja. Kalau pengen tahu ya dikalikan 1 dikalikan min 1 per min 1. Oke, nanti jawabannya sama. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya kirim ke grup biar bisa ditelaah. Mana ya? Ini. Oke. Oke lah, bonus satu contoh soal dulu. Tapi nggak usah lah ya, ini bisa dikerjakan sendiri. Kita ke soal yang mungkin akan keluar ya. Oke. Nggak ada ya. UTS contoh aja ya. Nah, jadi nanti besok soalnya akan kayak gini. Oh, bukan. Oke. Nah, soalnya kan 2, 3, 4 gitu. Nah, akan lebih mirip lagi dengan mana? Dengan tugas. Mana tugas? Tugas mana ya? UTS yang ini di foto aja ya. Tugas ditulis tangan di bawah saat UTS. Ya, jelas ya, ditulis tangan bawah saat UTS. Oke. Nah, tinggal kerjain aja. Kayak kita untuk sedikit membahas lah, boleh lah ya. Nah, yang pertama coba cari turunan dari yang ini. Bisa nggak ditulis di sini? Wah, ngeheng guys. Oh, bisa. 4x kuadrat. Aduh.
Laptopnya LED-LED. Ini jawabannya berapa? Ini sangat gampang ya. Jawabannya berapa? Ini lihat soalnya langsung lihat jawaban ini. Berapa? 4 kali 3, 12. 3 kurangi 1, 2. Selesai. Nah, ini nggak usah dikeluarin soalnya ya. Oke. Oh, yang ini aja mulai susah. Oke. Kalau kayak gini jawab. Misal ini U. Misal U sama dengan 3x plus 2x du dx sama dengan, nah ini 3 ya, ini sama dengan 2, sehingga dy dx sama dengan dy du dikali du dx. dy du nya berarti 4u pangkat 3 dikali, kan ini jadi u pangkat 4 kan, jadi 4u pangkat 3 dikali du nya 2, atau 4u nya itu 3 plus 2x dikali 2 nya taruh depan jadi 8. Selesai. Soal UTS-nya terlalu gampang nih ya, tahun kemarin ini. Lagi kalau yang ini kayaknya seunbaja teknik sipil, kayaknya soal yang dari saya yang paling gampang, yang paling nggak tega ngasih soal susah, biar bener semua sebenarnya ya, tapi ya begitu, seringnya nggak mau belajar. Bukan nggak bisa, nggak mau belajar biasanya. Makanya saya kasih tugas biar belajar gitu. Kalau nggak mau belajar, ya sudah, nggak mau dapat nilai gede, selesai gitu kan. Iya, sebenarnya dosen Unbaja itu baik-baik. Ya, dalam tanda kutip tinggal disogok pakai nilai, bukan pakai uang ya. Tugas, oh kasih. Apa namanya? UTS kasih yang jawabannya bagus, nggak nyontek ya gitu, nah nilainya A. Kalau nggak mau belajar, nggak mau ngerjain tugas, ya itu madesu ya, masa depan suram. Oke, jawab. Misal F itu yang atas, oke, 3x pangkat 5 berarti F x aksennya itu berarti 3 kali 5, 15, x pangkat 4, gx nya itu 2x pangkat 3 min 4x, berarti g aksen x turunan ini 2 kali 3, 6, x pangkat 3 kurangi 1, 2 dikurangi 4x itu turunannya 4. Ya udah, berarti g, oh ini jangan pakai g ya, fgh h lah misalkan ya, sehingga g aksen x sama dengan F aksen dikali H X dikurangi Fx dikali H aksen X, ini Hx kuadrat. F aksen X nya 12x pangkat 4 dikali Hx nya, aksen X kayaknya 15x pangkat 4 deh, bukan 12, kan 3 kali 5 15 kan? oh iya betul, terima kasih. Siapa ini namanya? Vina. Siapa? Vina Bapak. Oh Vina. Oh, siapa tuh nanti pas ngasih nilai inget, wah Vina mah tadinya mau C dibikin A aja gitu kan. Oke, makasih ya. Kita lanjut. Tuh, ada koreksi ya. Yang lainnya diem-diem itu ya begitulah. Siapa tahu nilainya juga diem-diem ya. Oke, lanjut lah ya. Hx turun, Hx itu yang bawah ya, 2x pangkat 3 min 4x dikurangi Fx nya itu 3x pangkat 5
Ini 15 ya, tadi udah dibenerin. Nah, turun dari H 6x kuadrat min 4 per, oh ini harusnya sama dengannya itu lurus ya. Nah, di tengah-tengah per. Hx itu 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2. Nah, untuk UTS sampai sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk di pekerjaan ya yang rapih ya. Sampai sini aja cukup kalau untuk yang saya. Selesai. Hanya gitu aja UTS-nya. Tadi udah berapa nomor? Soalnya ya muter-muter itu aja sebenarnya. Cara turun ketiga dari fungsi berikut. Oh, ini juga gampang. Sebentar. Kayaknya nanti contoh soal yang turunan implisit satu kali lagi boleh lah buat bonusnya. Turunan ketiga, jawab. Turunan pertamanya langsung aja nggak apa-apa. 2 kali 7 14 x pangkat 7 kurangi 1 6 ditambah 4x pangkat 7. 4 kali 7 28 ya. X pangkat 7 kali kurangi 1 6. Turunan kedua 14 kali 6 banyak ya. 14 kali 6 74 apa ya? 84. Oke, 18x pangkat 5 ditambah 28 kali 6. 8 kali 6 48. 6 kali 2 12 tambah 4 16 x pangkat. Kayak ini salah soal ini. Saya yakin ini salah soal. Biasanya kalau soalnya pasti pangkatnya berbeda. Kalau sama nanti bisa langsung ditambahin. Pasti kalau nemu soal yang kayak gini, bilang aja Pak, bener itu soalnya kayak gitu, pangkat 7 tanyain aja. Oke. Ini misalkan ini pangkat 8 aja deh. Pangkat 8 ya, diulangi lagi. Tapi ngitungnya susah ya. Oke, jangan 8 deh. Berarti 5 biar lebih gampang. Jadi ini 7, yang ini 5. Oke, 5 kali 4 20 pangkat 4. 20 kali 4 80 pangkat 3. Nah gitu. Turunan ketiganya 84 kali 5 420 x pangkat 4 ditambah 80 kali 3. Nah, kira-kira seperti ini. Sehingga turunan ketiga dari fx sama dengan 2x pangkat 7 ditambah 4x pangkat 5 adalah 420 x pangkat 4 plus 240 x pangkat 2. Selesai. Nah gitu, gampang ya. Kayaknya tadi kerjain contoh ini dari jam 11, baru 6 menit ya. Padahal soalnya itu untuk 90 menit, 1,5 jam. Berarti harusnya dikurangin waktunya ya. Mengerjakan 15 menit gitu harusnya. Halo. Cos pangkat 5 sin. Oh. Hapus. Nah, gini ya. Nah, ini berarti pakai aturan rantai. Nah, yang pertama dilakukan ini harus menstandarkan ya. Jadi cos sin cos x. Nah, ini dipangkatin 5. Oh, kan kelihatan jadinya ini O.
Ini V. Udah ya. Ya udah, jawab. Misal dari yang paling dalam ya. Oke. Dari paling luar atau paling dalam? Misal, oke, dari yang paling luar nggak apa-apa lah. Nah, sekarang Y sama dengan U pangkat 5 ya, berarti U pangkat 5 berarti DY DU sama dengan 5U pangkat 4. Nah, sekarang U itu variabelnya V, cos V ya. Cos V berarti DU DV ya. Turun cos min sin V per koper. Udah gitu dong, sin V kan. Oke, soalnya terlalu mudah. Berarti sin V. Nah, V itu kan sin U. Sin V. Nah, sebentar. Ini U cos V. Nah, V sama dengan berarti misalkan ini W. Berarti sin W berarti ini dV dW sama dengan cos W. Udah. Nah, W itu adalah cos X, berarti dW dX sama dengan min sin X. Sehingga dy dx sama dengan, berarti diurutin, dy d variabelnya u, berarti du dikali du variabel variabel u itu apa, v, berarti dv dikali dv variabel v itu w, dw dikali dw dx sampai x, berarti udah selesai. dy du ini 5u pangkat 4, 5u pangkat 4 dikali agak lebar du dv min sin v pakai kurung lah ya, dv dw cos w, lalu yang terakhir dw dx ini min sin x, sehingga kita tulis U itu siapa? U segini ya. Berarti cos sin cos X. 5 cos sin cos X pangkat 4 dikali min sin V. V itu sin cos. Berarti min sin V. V itu sin cos. Sin cos X. Nah, satu lagi, cos W berarti cos X. W itu kan cos X, cos X dikali dw dx itu min sin, saya tulisin di bawah ya, min sin X, nggak muat. Oke, selesai. Kayak gitu, gampang. Ini ada di soal UTS ya, jadi harus bisa. Makanya latihannya dikerjakan. Karena turunan implisit nggak ada, jadi di tugas ini cenderung mirip ini ya. Soalnya kayaknya akan seperti ini deh. Ini yang gampang, agak susah, agak susah, agak susah. Terus di sini turunan implisit, ini aturan rantai, ini pembagian, ini perkalian, ini turunan biasa, ini turunan tingkat tinggi ya. Jadi soalnya akan seperti ini ya, soalnya akan seperti ini. Oke, berarti satu lagi turunan yang implisit, dah pakai yang ini aja. Oke, satu soal lagi.
Berarti nih jawab dx dari x kuadrat y sama dengan dx dari 1. Soalnya gampang. Dx dari y kuadrat x. Harus kayaknya nggak kayak gini ya soal TS-nya. Kalau di tugas gimana? Oh, ini lebih susah lah. Ya kira-kira kayak gini. Tapi bukan berarti bentuknya pasti kayak gitu ya. Sekitar itulah. Ini kalau yang ini gampang. Ini jawabannya turunan dari x kuadrat ya 2x dikali y-nya masih tetap ditambah x-nya nggak usah diturunin, tinggal y-nya yang diturunin jadi dy dx sama dengan ini 0. Ini turunan y kuadrat 2y dy dx dikali x ditambah turunan dari x 1, berarti ini y kuadrat. Yang ada dy dx nya taruh di kiri, berarti x kuadrat dy dx dikurangi 2y 2xy ya dikali dy dx sama dengan 2xy ditambah min ya, ini positif pindah jadi min y kuadrat, ini min benarnya. Dy dx nya taruh depan jadi x kuadrat min 2xy sama dengan min 2xy plus, sebentar kok nulisnya gini ya, kayak kurung ini ya, min 2xy y kuadrat, sehingga dy dx sama dengan ini yang di atas min 2xy plus y kuadrat per x kuadrat min 2xy. Oke ya, selesai gitu. Nah, jadi seperti itu untuk materi UTS-nya. Saran saya, nanti ini kan direkam, nanti buat belajar ulang, diulang-ulang. Kenapa nanti kalau misalkan ada materi yang maksudnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Lalu soal UTS-nya akan cenderung mirip banget dengan ini. Bukan mirip banget bentuk angkanya ya, tapi grade-nya. Di sini ada turunan biasa, ada perkalian, turunan biasa, turunan perkalian, turunan pembagian, turunan aturan rantai, terus turunan implisit, terus turunan tingkat tinggi. Jadi materinya itu kisi-kisi dan contohnya. Untuk materi hari ini atau pertemuan hari ini kita sampai di sini dulu. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Kalau tidak ada, di absen dulu ya. Aturan implisit, turunan implisitnya. Turunan implisit dan kisi UTS. Muhammad Taufik, Hadir Pak, hadir. Aditya Wingki, Fahri Maulana, Hadir Pak, hadir. Aldi, Tommy, Misbahul Munir, Arif Rahman, Pak Aditya hadir Pak. Pak Aditya hadir. Faisal hadir. Faisal hadir, Mudiansah, Mikyal, Hadir Pak. Ahmad Fakih, Hairun Yusuf, Hadir Pak, hadir. Hadir Pak, hadir. Ahmad Faujan, Yusuf hadir Pak. Yusuf hadir, Ahmad Faujan, Agus Pak, Praja, Misbahul Munir hadir Pak. Junta, HP-nya mati Pak. Junta hadir. Muhammad Fikri Awaludin, Siti Linasi, Siti Linasi hadir Pak. Vivi,
Nasrullah, Vivi hadir Pak. Tumadir, hadir Pak. Hadir Pak. Tumadir, Hadir Pak, hadir. Muhammad Asep, Hadir Pak. Risalatul, hadir Pak. Dias, Hadir Pak. Diki, Hadir. Dwi, hadir Atep, Pak. Atep hadir Pak, Atep hadir. Cahya Amelia Putri, Saya hadir Pak. Dede Susan, Hadir Pak. Musfik, Jenal Asikin, Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Muhammad Jundi, Hadir. Hadir. Feni, Hadir Bapak. Vina, Hadir Bapak. Syifa, Hadir Pak. Ani, Muhammad Fasya Syauki, M. Doni, Masna, Hadir Pak. Falana, Hadir Pak. Muhammad Kurnia Rahman. Oke, nggak ada ya Muhammad Kurnia Rahman, Doni, Hadir Pak. Fasya. Pak. Apa? Muhammad Fajar Syauki Pak. Syauki ada, Ani nggak ada, Aldi ada tuh Pak, hadir Pak. Indonesia Putra hadir Pak. Aldi, hadir nggak ada, Fikri nggak ada, Agus nggak ada, Ahmad Fauzan nggak ada, Arif Rahman nggak ada, Tommy Aldi nggak ada. Oke deh ya. Aldi hadir Pak. Ya, Aldi hadir. Aldi. Oke. Oke, untuk siang ini sampai di sini dulu. Tugasnya Fikri dikerjakan. Awaludin hadir tuh Pak. Gak ada suaranya katanya Pak. Mana? Fikri. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Siapkan UTS-nya, teknisnya offline. Boleh bawa catatan, tapi catatan milik sendiri. HP dan gadget dikumpulkan ya. Ada kemungkinan nanti ada maju ke depan untuk mengerjakan soal tambahan di depan. Ada kemungkinan ya. Oke, sekian untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu ke depan, insya Allah offline di kampus 1 jam 10 kurang ya, 9.40-an lah sekitar itu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak.